Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wivia Emilarosi dengan NIM 21042095 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video ini, saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar dari administrasi pertanahan. Definisi administrasi. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut ketatausahaan, yang meliputi 3 kelompok kegiatan, yaitu korespondensi, ekspedisi, dan pengarsipan. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah setiap kegiatan kerjasama yang dilahirkan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, definisi pertanahan. Agraria berasal dari bahasa Latin ager, yang berarti tanah atau sebidang tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Dengan demikian, istilah agraria selalu dihubungkan dengan usaha pertanian. Di Indonesia, istilah agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian. Kemudian, urgensi tanah. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia, mengingat bahwa Republik Indonesia masih merupakan suatu negara agraris, yang susunan kehidupan sebagian besar rakyat, termasuk perekonomiannya, masih bercorak agraris. Dengan demikian, tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai kedudukan sentral baik sebagai daya produksi maupun sebagai pemukiman. Adapun pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan menurut Rusmadi Murad adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pertanahan merupakan bagian dari administrasi negara, karena administrasi pertanahan merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kebijaksanaan di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan BPPN. Faktor-faktor peningkatan kebutuhan tanah. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Kedua, meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup. Ketiga, meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya. Yang keempat, terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan. Yang kelima, meningkatnya pembangunan. Administrasi pertanahan juga memiliki tujuan, yang mana yaitu pertama, menjamin terlaksananya pembangunan yang ditangani pemerintah maupun swasta. Yang kedua, meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Yang ketiga, meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan daya hasil guna tanah. Ruang lingkup administrasi pertanahan. Yang pertama, penata gunaan tanah. Penata gunaan tanah ialah serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan, dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang, dan searasi. Fungsi ini sejalan dengan pasal 14 dan pasal 15 UU PA, yaitu upaya yang menghendaki agar perencanaan tanah dan usaha-usaha pemeliharaan tanah meliputi usaha mempertahankan keutuhan tanah dan mencegah kerusakan. Yang kedua, penataan penguasaan tanah. Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi land reform, meliputi tugas mengawasi pembatasan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah untuk melaksanakan proses sebagaimana diatur dalam pasal 6, atau fungsi sosial hak atas tanah. Pasal 7, yaitu pemilikan atau penguasaan tanah dibatasi. Pasal 10, asas bahwa setiap pemilik tanah harus menggarap atau mengusahakan sendiri tanahnya. Dan pasal 17, pemerintah menguasai tanah yang melebihi batas maksimum pemilik. Ketiga, pengurusan hak tanah. Fungsi pengurusan hak tanah adalah pelaksanaan dari pasal 2 UU PA.
hak menguasai dari negara dan memberi wewenang untuk: yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemilihan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 4. Pengukuran dan pendaftaran tanah. Pengukuran dan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 UU PA sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan kegiatan: 1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Yang kedua, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Ketiga, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Baiklah, sekian video presentasi materi pertama dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.